Shalom, selamat sore saudara-saudari sekalian, pemuda remaja GSRI Karawang, Pos PI Cikampek dan Pos PI Cikarang yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya pada saat sore hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mengikuti akan kebaktian pemuda secara live streaming pada sore hari ini. Meskipun kita mengikuti kebaktian di rumah, tapi biarlah kita tetap memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Dan biarlah waktu yang ada kita dapat pergunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara-saudari sekalian, kita akan segera memulai kebaktian kita pada saat sore hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Menjadikan langit dan bumi, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita memulai kebaktian sore ini. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, karyanya yang begitu ajaib telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kita dengan kesungguhan hati kita, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari NKI nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku,
Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena hanya Engkau sajalah yang patut untuk ditinggikan dan dimuliakan. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih, anugerah, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, senantiasa Tuhan limpahkan, nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semuanya hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengikuti akan kebaktian pemuda live streaming pada saat sore hari ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu untuk setiap kami yang turut ambil bagian dalam pelayanan pada saat sore hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, dan biarlah setiap apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk hamba-Mu penginjil Fati yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan serta hikmat dari sorga, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh dibagikan, biarlah semuanya itu berasal daripada Tuhan, boleh memberkati setiap kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap peralatan yang akan kami pergunakan. Tuhan tolong sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga semuanya dapat difungsikan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih-Mu, dan kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk kebaktian ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudari sekalian. Saat ini saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomor 47. Mazmur nomor 47.
Kita akan membacanya bersama-sama. Di bawah judul perikop, Allah Raja seluruh bumi. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Kita akan bersama-sama mengulang ayatnya yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, seringkali ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu lewat tingkah laku kita, perkataan kita, maupun pemikiran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah pada saat sore hari ini, dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan untuk memohon akan pengampunannya. Kita akan masuk dalam sesi pengakuan dosa. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari NKI nomor 203. Ku dengar suaramu. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua. Kita mulai dari kurnya. Bersama-sama kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita, walaupun kita masih muda, kita akui betapa sering kali kita tidak dapat mempermuliakan Tuhan. Walaupun Tuhan sudah begitu mengasihi kita, bahkan Dia rela mengorbankan hidupnya
untuk saudara dan saya. Untuk mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa kita. Tetapi setelah itu apa yang kita balas kepada dia? Bukan hal-hal yang sungguh dapat menyenangkan hati Tuhan, tapi sebaliknya. Apalagi untuk hidup makin hari makin menyerupainya. Maka itu yang membuat hati Tuhan pilu. Sekarang ada beberapa saat kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Ada kesempatan pada kita untuk datang pada Tuhan dan minta ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Lalu Tuhan kembalikan, sucikan hati kita kembali. Supaya dengan demikian akan kebaktian pada pagi ini dapat berkenan di hati Tuhan. Dan hidup kita dalam dunia ini walaupun kita masih muda, makin hari boleh makin dekat kepada Dia. Mari kita tunduk kepala sejenak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, itu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Tuhan, kami datang kepadamu dan hati yang hancur waktu kami boleh mengingat kembali apa yang kau lakukan buat kami. Itu mengorbankan hidupmu di kayu salib untuk menjadi juru selamat kami. Kami akui ya Tuhan, seringkali kami tidak taat kepadamu. Seringkali kami tidak dapat menyenangkan hatimu. Bahkan sebaliknya seringkali membuat hatimu pilu. Ketika engkau melihat tingkah laku kami. Ketika engkau melihat apa yang kami dengarkan. Ketika engkau melihat apa perbuatan kami dan engkau dengarkan apa perkataan kami. Ya Tuhan, tolonglah. Bahkan juga engkau melihat ke dalam dasar hati kami yang paling dalam. Apa yang kami pikirkan. Yang sungguh-sungguh jauh dari apa yang engkau kehendaki kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Sekali pada hari ini kami bisa mengikuti kebaktian live streaming ini. Baik di gereja maupun di rumah. Kami tahu ini semua adalah berkat belas kasihan Tuhan. Ini semua karena pertolongan dan kebaikan yang kau masih berikan pada kami. Dan jika kami bisa hidup sampai saat ini pun, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu saja. Karena ya Tuhan, kami datang kepadamu sebelum kami melanjutkan kebaktian ini. Kami mohon belas kasihan-Mu kau nyatakan, menyucikan hati kami kembali dengan darah-Mu yang kudus dan berkuasa. Sehingga dengan demikian, dengan hati yang sudah disucikan, hati yang telah dibenarkan oleh-Mu, kami boleh melanjutkan kebaktian, bahkan melanjutkan hidup kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan kami percaya kuasa darah-Mu yang kau curahkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang pun masih berkuasa untuk menyucikan hati kami kembali. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan kemurahan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita tetap berdiri. Sebagai responnya, mari kita menyanyikan satu puji-pujian NKI 244. Ada kuasa dalam darah Yesus. Karena kita percaya darah Tuhan terus berkuasa untuk mengampuni dan menyucikan hati kita sekalian. Jika kau mau masuk ke
yang menjadi penuntun hidup kita ini diambil dari Roma 6 ayat 9 sampai 14. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tiada mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji syukur di hadapan hadirat Tuhan. Darah Tuhan begitu berkuasa untuk ampuni dosa kita. Kristus satu kali sudah mati, tapi kemudian bangkit kembali untuk berikan hidup kekal bagi kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudari sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya kita akan bersama-sama mengingat kembali ayat hafalan dalam minggu ini yang terambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bersama-sama kita akan mengucapkan ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Amin. Baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpahkan
Tuhan, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah dan pemeliharaanmu, pertolonganmu bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semakin kami mengalami anugerah-Mu, kami semakin mengasihi Engkau. Semakin kami mengasihi Engkau, semakin kami melayani Engkau. Semakin kami melayani Engkau, semakin kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang istimewa ini yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami, bahkan seluruh talenta karunia yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah semuanya itu menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami mempersembahkan hati kami kepada Engkau, bahkan pikiran kami dapat konsentrasi mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang boleh menyampaikan, Engkau kuduskan dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap kata kalimat yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah berasal dari hikmat Allah, dan itu berguna untuk menasihatkan, menghibur, menegur, dan menguatkan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya. Salam, selamat sore teman-teman sekalian. Ya, kita bersyukur dimanapun ya saudara-saudari berada, baik di rumah dan juga yang ada di tempat ini. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Kita boleh beribadah kepada Tuhan ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar perhimpunan kita pada sore hari ini, yang terambil di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 18. Ya, ayat ini sangat singkat sekali. Saya percaya teman-teman bisa menghafalnya dengan baik. Ya, kita sama-sama membuka Alkitab dan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Teman-teman sekalian, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka suatu penghiburan, kekuatan bagi kita, di mana dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, nah saudara dikasihi Tuhan, saya mengikuti berbagai media sosial dan tidak sedikit juga mereka yang menceritakan apa yang mereka alami.
bukan hanya saja menyangkut tentang pandemi COVID-19, tetapi melalui pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh saudara-saudari seiman kita. Ada seorang pemudi yang mengutarakan kesaksiannya, saudara, di mana di akhir-akhir penulisan tesisnya, maka dengan begitu shock ketika dia mendengar bahwa dia mengalami kanker, ya. Pada waktu itu dia berkata bahwa awal mula itu hanya berawal dari sakit perut yang biasa saja, tetapi karena terus-menerus dia mengalami sakit perut itu dan akhirnya dia ke dokter dicek dan ternyata dia mengidap kanker. Dan ternyata saudara, ketika dia mendengar berita itu, dia begitu down, begitu putus harapan, karena dia memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, ya. Dia kuliah di tempat universitas yang bergengsi di Surabaya dan dia juga sudah mau lulus S2 dan dia memiliki harapan-harapan yang besar ke depan, ya. Tetapi semuanya itu hancur ketika dia divonis mengalami sakit kanker, saudara, ya. Dia mulai berontak dalam dirinya sendiri, sebetulnya apa yang menyebabkan sakit yang saya alami ini, ya. Saya berolahraga dengan sehat, makan makanan yang sehat, saya hidup di tengah-tengah keluarga yang mampu, gak mungkin saya makan jajan di samping jalan, ya. Tetapi mengapa, ya, terjadi hal ini? Saya menjaga kesehatan dengan baik, minum minuman yang sehat, makan makanan yang sehat, menjaga stamina tubuh, karena saya memiliki masa depan yang indah. Tapi ternyata saudara, bertolak belakang dari harapan-harapan yang dia punyai, di mana harapan itu menjadi hilang ketika dia divonis mengidap kanker, ya. Dan pada akhirnya saudara, yang ketika dia divonis dan dia mulai berobat dan dia bersyukur, di mana dibawa di rumah sakit di Singapura, dan di sana ada seorang dokter yang begitu cinta Tuhan yang terus-menerus menguatkan dia. Dia berkata bahwa jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Yang tidak masuk di dalam akalnya itu adalah mengapa saya seorang yang menjaga kesehatan, hidup sehat, stamina yang baik, mengidap kanker seperti itu, ya. Tapi tahu nggak saudara, jawaban dokter itu berkata, siapapun bisa mengalami sakit, siapapun bisa mengalami penderitaan, siapapun bisa mengalami sulit. Tetapi ingat bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup ini tanpa ada maksud dan tujuan Tuhan, ya. Dan dokter itu berkata kepada dia, ingat dengan baik bahwa sebetulnya usia itu bukan menentukan sebuah harapan, tetapi yang menentukan sebuah harapan itu adalah ketika engkau ada di dalam Kristus. Sia-sialah hidupmu tanpa Kristus, sia-sialah rencana cita-citamu, masa depanmu tanpa Kristus. Tetapi engkau pun memiliki usia yang panjang sekalipun, tanpa engkau memiliki Kristus, itu adalah kesia-siaan juga. Nah saudara, mulai dari situ dia mulai menguatkan dirinya melalui perkataan dokter itu, bahwa ternyata bukan masalah panjang pendeknya usia baru memiliki suatu harapan yang besar, tetapi ditentukan seberapa dia memiliki keintiman dengan Tuhan, seberapa dia percaya, menyandarkan, menggantungkan hidupnya kepada Kristus. Nah, bukankah ketika
dunia saat ini saudara sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Tidak sedikit banyak anak-anak muda juga yang kehilangan harapan tentunya saudara. Di dalam tahun ini ada yang sedang memikirkan, wah bulan Maret, April saya mau menikah. Ya, dan itu adalah tertunda saudara. Ya, ada juga yang bercita-cita, wah kesempatan kalau dia di tempat perantauan pulang ke kampung halamannya. Kenapa? Itu adalah libur sekolah dan saya harus pulang, dan ternyata dia tidak bisa pulang saudara hari ini. Ya. Demikian juga untuk anak-anak yang sudah lulus SMA memikirkan bagaimana dia melanjutkan studinya. Tentu waktu dia mulai menginjakkan kaki di kelas 3 SMA, SMK sudah mulai bayang-bayang di mana dia akan kuliah. Nah, ternyata saudara sekarang itu betapa sulitnya dia mendapatkan informasi. Sekalipun dia mendapatkan informasi, tetapi di dalam mendaftar ya untuk melanjutkan studi itu ya dia mengalami kesulitan. Dan sekalipun dia diterima secara online saudara, tetapi selanjutnya itu bagaimana? Apa kuliah itu terus berlanjut atau tidak? Enggak ada ya yang tahu saudara. Demikian juga banyak di antara ya pemuda-pemudi yang kehilangan pekerjaan ya. Bahkan mereka juga yang sedang bekerja sekarang ya, mereka juga mengalami ketakutan dalam diri mereka. Apakah kita terus-menerus bekerja seperti ini atau sebentar kita akan di PHK? Ini adalah mewakilkan perasaan, mewakilkan hati kita mengingat tentang masa depan yang tidak menentu. Seringkali kita berkata bahwa kapankah COVID ini akan berkesudahan? Adakah yang bisa menjawabnya? Tidak ada satupun yang menjawab. Yang kita tahu adalah kita di dalam rumah dan kita menjaga kesehatan. Dan yang kita tahu adalah kita bukan seperti biasanya bisa jalan di mall, bisa nonton bareng, bisa nongkrong bersama teman-teman di mana saja. Seolah-olah masa pandemi ini banyak kita kehilangan harapan, banyak kita kehilangan hal-hal yang sebetulnya kita sudah rencanakan. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah Tuhan gagal? Apakah rencana kita itu gagal? Ya, tidak ada suatu pun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Ya, seringkali kita memakai kasat mata kita sebagai manusia, ya, melihat sesuatu yang kita tidak capai itu suatu kegagalan. Tetapi ingat dengan baik bahwa Allah memakai ya situasi itu untuk apa? Kita terus-menerus belajar sesuatu hikmat di dalamnya. Supaya apa? Tuhan terus memperlengkapi kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, di dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini yang bertemakan meraih masa depan bersama dengan Tuhan, maka ada beberapa hal yang harus kita pelajari ya melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah tetap percayalah kepada Allah. Ya. Bagaimana supaya masa depan kita itu kita menjalaninya bersama dengan Tuhan? Hanya satu-satunya jalan ketika kita mempercayai Allah satu-satunya di dalam hidup kita. Apa yang tidak dapat diketahui oleh Allah dalam hidup kita? Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab saudara, maka di sana kita temukan bahwa jauh sebelum kita lahir di tengah-tengah dunia ini, kita ada di dalam pikiran dan rancangan Allah. Bahkan pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat 13-17 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu,
oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bawah, di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ini adalah menjadi penghiburan bagi kita bahwa tidak ada satupun yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini tanpa sepengetahuan dari Tuhan. Ya, artinya apa saudara? Bahwa tanpa kita memiliki iman kepada Allah, maka kita tidak bisa menjalani masa depan itu bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang memikirkan, yang merencanakan, dan yang akan menuntun setiap langkah hidup kita, maka kita harus terus-menerus bersandar, mempercayai, dan beriman kepada siapa? Kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya tidak ada satupun saudara yang dapat kita andalkan di dalam kita menjalani hidup ini selain kita mengandalkan Kristus. Kita tidak pernah bisa menemukan jalan dalam hidup ini tanpa kita bersandar kepada Kristus. Bukankah ketika manusia tanpa Kristus, mereka mencari jalannya sendiri-sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Dan sehingga pada akhirnya mereka semakin hari semakin tersesat. Bukan semakin mereka mendekat kepada Allah, tetapi semakin hari mereka semakin menjauh dari Allah. Dan pada akhirnya mereka hidup di bawah kuasa dosa. Tidak sedikit mereka mulai datang kepada paranormal, para dukun, untuk apa? Mencari tahu tentang masa depan mereka. Tetapi kita yang ada di dalam Kristus sungguh terbukti dan sungguh nyata bahwa jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita jadi, maka kita ada di dalam pikiran dan rencana Allah. Jadi tidak ada satupun yang kita takutkan dalam hidup ini. Jangan pernah takut apapun yang kita alami. Jangan takut masalah panjang pendeknya usia kita. Tetapi yang lebih penting bahwa yang menentukan langkah dan hari-hari kita itu hanyalah Kristus. Nah, itulah sebabnya bagaimana kita meraih masa depan itu bersama Tuhan hanya ketika kita memiliki iman kepercayaan kepada Kristus. Yang kedua, saudara, bagaimana kita meraih masa depan bersama Kristus? Maka jangan pernah menyerah. Persoalan bagi anak-anak muda sekarang itu adalah mudah untuk kecewa, putus asa, kehilangan harapan. Ya. Sedikit diberikan sentilan langsung ngambek. Ya. Sedikit ditegur langsung cuek, apatis, acuh tak acuh. Ya. Itu seringkali gaya hidup anak-anak muda. Ya, seringkali juga ditegur malah memancing amarah, emosi, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hal itu. Ya, tetapi ingat dengan baik teman-teman bahwa bagaimana kita meraih masa depan itu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Ya. Di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, tidak sedikit banyak orang yang menyerah, mulai putus asa. Ya sudahlah, buat apa lagi sekolah, buat apa lagi belajar, buat apa lagi melakukan banyak hal, buat apa lagi berdoa, toh hidup begini-begini aja, gak ada sesuatu yang berubah. Ya,
Seharusnya kita yang berbeda dengan orang yang lain. Seharusnya kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Ingat dengan baik bahwa siapapun yang hidup di tengah-tengah dunia ini, baik dia yang percaya kepada Tuhan, baik dia tidak percaya kepada Tuhan, sama-sama mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya kesulitan, mengalami yang namanya masalah. Tetapi yang membedakan kita itu adalah bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, maka mereka tidak mudah untuk menyerah. Ya, mereka tetap harus menjadi pemenang di dalam situasi dan keadaan apapun. Salah satu tokoh di dalam Alkitab, kalau kita memperhatikan di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yusuf. Ya, saya percaya bahwa cerita tokoh mengenai Yusuf bukan hal yang biasa bagi kita. Ya, dimulai ketika dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya mengenai mimpi, ya, di mana dia bermimpi bahwa 11 berkas gandum sujud kepada gandumnya. Dan setelah itu kita melihat juga kasih sayang dari ayahnya kepadanya melebihi saudara-saudaranya yang lain. Dan hal itu menimbulkan amarah dari saudara-saudaranya yang lain. Sampai suatu ketika ya, Yusuf membawa makanan di ladang, menemui saudara-saudaranya, dan ketika saudara-saudaranya melihat dia, saudaranya merencanakan apa? Yang jahat kepada dia. Ayo kita akan bunuh dia. Nah, pertama-tama dia dilemparkan di mana saudara? Ke dalam sumur. Ya, setelah dilempar di sumur, dia diangkat kembali lalu dia dijual ke pedagang Mesir. Setelah dijual akhirnya dia menjadi budak di rumah Potifar. Setelah sampai menjadi budak di rumah Potifar, dia apa yang terjadi? Dia difitnah. Ya, setelah dia difitnah sampai pada akhirnya dia dipenjara. Tetapi kalau kita melihat situasi itu adalah bukan situasi yang indah, yang enak, yang menyenangkan bagi Yusuf. Tentu dia hidup seperti manusia, seperti kita ini, yang memiliki apa? Kelemahan. Seringkali kita berargumentasi, mengapa saya harus mengalami keadaan yang seperti ini? Ya, tetapi begitu jelas kebenaran firman Tuhan di sana dikatakan bahwa Allah selalu menyertai siapa? Yusuf. Dan kita melihat saudara pada akhirnya di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 dia berkata, firman Tuhan berkata demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa di tengah-tengah kesulitan, masalah yang sedang dialami oleh Yusuf, Allah sedang apa? Mempersiapkan dia luar biasa menjadi seorang yang memimpin satu bangsa yang besar. Ya, demikian juga di dalam hidup kita, jangan pernah kita berkata bahwa situasi itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan apa masalah, situasi, keadaan yang kita alami menentukan relasi dan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi ingat dengan baik bahwa ketika Allah berfirman dan ketika Allah berjanji kepada kita, maka janjinya itu selalu apa? Dia genapi di dalam setiap kehidupan kita, ya. Tidak ada ya banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab seperti Abraham. Apakah ketika Tuhan berkata kepada dia bahwa pergilah dari sanak saudaramu ke tanah yang akan kujanjikan kepadamu, apakah hidupnya berjalan nyaman? Tidak. Ya. Baru awal panggilan terjadi apa? Kelaparan yang sangat luar biasa, dan yang pada akhirnya sampai-sampai Abraham
ya membohongi ya orang, ya dia menjual istrinya sendiri. Dia bukan istriku, tetapi dia adalah saudaraku, hanya untuk mendapatkan apa? Makanan, ya. Nah, ini adalah situasi-situasi yang dapat kita alami dalam hidup kita. Tetapi situasi itu jangan menjadikan kita mulai menyerah dalam hidup kita. Wah, udahlah, kita menjadikan diri kita sebagai korban dari semua masalah itu. Jangan, ya. Tetapi menjadi inti di sini adalah jangan pernah kita putus asa. Jangan kita pernah kehilangan harapan. Ya, karena kita percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menggenapkan setiap janji dan firman-Nya di dalam setiap hidup kita. Ya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Walaupun dia ada di dalam bayang-bayang maut, ada di dalam bayang-bayang penderitaan, tetapi yang membuat dia dapat kuat mengalami itu semua bukan karena dia mengandalkan kekuatannya, tetapi karena dia mengandalkan dan memegang janji Tuhan dalam hidup dia. Ya, demikian juga setiap kita. Mari di dalam hal apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, jangan pernah mudah untuk menyerah. Tetapi percayalah bahwa di balik segala keadaan yang kita alami, situasi yang boleh kita alami, Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Dia. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, yang terakhir adalah bagaimana kita meraih masa depan bersama dengan Kristus. Yang ketiga adalah bahwa orang yang berpengharapan itu adalah orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Ucapan syukur itu bukan ditentukan oleh keadaan situasi aman, senang, tentram, damai, bahagia. Enggak. Ya. Tetapi orang yang memiliki pengharapan itu adalah orang yang tahu bersyukur di dalam keadaan dan situasi apapun. Ya. Pada waktu kita ada di dalam kesulitan, kita dapat bersyukur, puji Tuhan. Pada waktu kita mendapatkan nilai sekecil apapun, kita sudah belajar sungguh mendapatkan nilai seadanya tanpa nyontek, saudara. Kita dapat mengucap syukur, itu sudah luar biasa. Ya. Ketika kita memulai satu pekerjaan, mungkin gajinya tidak sebanding dengan orang lain. Kita jangan pernah apa? Berputus asa. Tetap bersyukur. Orang yang memiliki pengharapan, orang yang tahu bersyukur di dalam hal-hal yang kecil. Ya. Maka di dalam kelemahan kita pun, kita juga harus belajar untuk apa? Bersyukur. Kenapa kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang terus-menerus apa? Memberikan apa? Anugerahnya, memberikan nafas kehidupan bagi kita, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita apa? Iman. Jadi iman itu bukan lahir dari diri kita, tetapi iman itu lahir dari Allah. Dan yang dapat meneguhkan, menguatkan itu dalam hidup kita, bukan kita, tetapi ditentukan oleh apa? Relasi hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Allah sendiri yang melakukannya, menguatkannya di dalam hidup kita. Teman-teman sekalian, ada satu klip video yang menginspirasi saya belajar bagaimana untuk bersyukur. Tatkala banyak orang yang sulit bersyukur di dalam keadaan situasi yang dia alami. Tetapi melalui video ini saya pun diberkati, ya, dan menjadi juga semangat dalam hidup saya di saat-saat menghadapi berbagai tantangan kesulitan hidup. Ya.
selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Keadaanku tak sejalan. Kesaksiannya ya. Ini ketika saya menonton ini, dan ini juga sempat dengan Jason juga menyaksikan bagaimana dia mengajarkan Vandiko ini sangat luar biasa teman-teman. Terkadang bahwa sebetulnya yang membatasi kita tidak melihat ke masa depan itu adalah cara berpikir kita sebetulnya. Kita tidak tahu, yang membatasi kita itu adalah dengan akal. Yang membutakan kita itu adalah ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita hanya berharap dengan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Tetapi ingat dengan baik, seperti Fandi tadi itu, dia tidak pernah berpikir dia akan menjadi seorang pemain piano yang sangat luar biasa dan menjadi penulis lagu dan penyanyi. Ya, mungkin ada banyak di antara kita udah mulai putus asa, kecewa dengan situasi, tidak tercapai cita-cita kita, tidak tercapai segala rencana kita. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita sudah mulai menyalahkan Tuhan, mulai ngambek gak mau melayani, mulai ngambek tidak mau lagi berdoa, sudah mulai ngambek tidak mau lagi ikut kebaktian dan sebagainya. Tapi ingat dengan baik bahwa tidak ada satupun yang tidak Tuhan ketahui dalam hidup kita. Ketika kita berkata, Tuhan ini aku, saya mau bersyukur apa adanya yang saya miliki. Dengan segala talenta, dengan segala karunia yang boleh Tuhan anugerahkan, pakailah saya menjadi alatmu. Ya, jauh lebih penting dari apa yang jauh kita cita-citakan, itu hanya memuaskan apa? Keinginan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan dan melayani Tuhan, justru setiap waktu, setiap detik hidup kita terus-menerus apa? Dipuaskan oleh Tuhan. Kekosongan-kekosongan hidup yang kita alami sebagai pemuda, kehilangan banyak hal, kehilangan cita-cita, kehilangan rencana, apa segala macam. Kita tidak menjadi down ketika kita terus-menerus memandang kepada Kristus.
Oleh sebab itu mari kita belajar untuk terus-menerus bersyukur dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menentukan hidup kita ke depan, dan kita mau jadi apa ke depan itu enggak ada yang dapat menentukan. Selain apa? Tuhan sendiri yang merencanakannya dalam hidup kita. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, ada 3 hal yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Pertama-tama adalah milikilah iman yang sungguh di dalam Kristus. Yang kedua adalah jangan pernah menyerah di dalam situasi dan keadaan apapun. Dan yang ketiga adalah orang yang berpengharapan itu adalah bersyukur di dalam keadaan apapun. Bukan bersyukur pada waktu senang dan segala macam. Ya. Di dalam keadaan apapun, dalam kelemahan kita pun kita tetap bersyukur. Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan di sore hari ini. Adakah di antara kita yang sempat mengalami kehilangan harapan, seringkali kehilangan, mulai putus asa, mulai kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Banyak rencana-rencana yang tertunda di tahun ini. Kalau kita seringkali menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapapun, kita mohon ampun kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan kita untuk belajar. Tuhan menunda segala sesuatu itu karena Dia memiliki rencana, memiliki tujuan, memiliki banyak hal yang boleh Dia persiapkan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita datang di hadapan Dia. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Di tengah-tengah keadaan yang kami alami saat ini, seringkali kami menyalahkan keadaan ini, seringkali kami menyalahkan diri kami sendiri, seringkali kami menyalahkan orang lain, tetapi tetap kala kami juga menyalahkan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi pemuda-pemudi yang terus mengandalkan Tuhan di dalam situasi dan keadaan apapun. Engkaulah yang tahu kejadian kami dari awal sampai akhir hidup kami. Berikan kami kekuatan, karena Engkau adalah Tuhan, perlindungan, kekuatan, pertolongan bagi kami. Biarlah kami belajar memandang kepada Engkau seperti Engkau memandang masa depan kami, yang penuh dengan harapan, penuh dengan tujuan, penuh dengan harapan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kami iman yang teguh di dalam Engkau. Roh Kudus-Mu yang terus memantapkan iman kami. Dan biarlah kami terus-menerus bersandar dan berharap pada firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini yang mengingatkan kepada setiap kita agar kita dalam kehidupan kita senantiasa kita memiliki iman yang sungguh di dalam Kristus. Dan kita juga diingatkan untuk kita dapat untuk tidak menyerah serta senantiasa bersyukur di dalam situasi apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saat ini ada kesempatan bagi kita untuk kita boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Bagi saudara-saudari yang mau memberikan persembahan, bisa memberikannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar HP ataupun di layar laptop maupun TV saudara, atau apabila saudara mengalami kesulitan dalam transfer, saudara bisa langsung datang ke gereja untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita sambil kita akan menaikkan pujian dari NKI nomor 263, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Rindukan kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang kekal. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bait kedua. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bait ketiga. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan syukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat sore hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada setiap kami untuk kami di dalam kehidupan kami senantiasa mengandalkan Tuhan.
dan boleh terus percaya kepada Tuhan. Senantiasa kami boleh belajar untuk bersyukur di dalam segala situasi yang kami hadapi saat ini. Ajar kami selalu Tuhan untuk kami dapat terus menaruh akan iman percaya kami kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakan rencana yang begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan pada saat sore hari ini ada kesempatan bagi kami untuk kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang sucikan, Tuhan kuduskan akan persembahan ini, dan Tuhan memakai persembahan ini untuk memperluas akan pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan juga memberkati setiap orang yang telah Tuhan percayakan untuk mengelolanya. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menyatakan kasih-Nya yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Ia rela mati untuk menanggung segala dosa kita, dan Ia bangkit, kemudian Ia naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, Ia tidak meninggalkan kita, melainkan Dia memberikan Roh-Nya yang kudus di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap hati kita, anak-anak-Nya. Biarlah dengan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu dapat membakar hati kita untuk kita dapat terus mengagungkan akan namanya. Bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian, Api Roh Suci. Kita nyanyikan 3 kali berturut-turut. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kian bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kian bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Sekali lagi, api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kian bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Saudara, mari kita bangkit berdiri, mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Setelah kita doa, kita akan nyanyikan pujian dosologi. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan menjadi berkat bagi pemuda-pemudi kami, baik Kerawang, Cikampek, Cikarang, dimanapun mereka berada. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk bisa menyempatkan waktu mendengar firman Tuhan, walaupun belum bisa bersama bersekutu di dalam gereja. Tapi kami percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, dimanapun kami saat ini berada. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya. Bagi anak-anak-Mu yang melayani, Tuhan pakai menjadi sarana berkat di dalam pelayanannya, menghasilkan suatu buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sampai pada saat ini, bahwa Tuhan masih melindungi kami, memberkati dan memberikan kekuatan pada kami. Hari ini juga Hamba menyerahkan untuk ibadah kami esok, Tuhan pimpin untuk kami bisa beribadah, untuk kami bisa memuliakan nama Tuhan. Di mana kami berada, Injil Tuhan tetap disampaikan dan diberitakan dengan benar. Tuhan, inilah doa kami. Kepada Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Allah, Roh
terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat, Tuhan memberkati saudara.